Kami dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan membagikan hasil diskusi kami tentang bagaimana sih kondisi ekonomi politik dan sosial budaya pada masa kepemimpinan Gus Dur dan juga bagaimana pendidikan di era reformasi. Halo semuanya, perkenalkan saya dari Zaskar, absen 9 dari kelompok 2 sebagai editor. Saya Yuka Wahyu Pratama, absen 33 sebagai videografer. Saya Karoli, absen 6 sebagai presenter. Saya Dinda, absen 1 sebagai presenter. Halo, aku Rehan, absen 21 sebagai presenter. Halo, aku Martina Suman Raja, absen 19 sebagai presenter. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik di masa Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang keempat, memimpin dari Oktober 1999 hingga Juli 2001. Meski hanya 18 bulan, pemerintahannya membawa perubahan signifikan di bidang ekonomi dan politik. Kebijakan politik di masa Gus Dur, yang pertama, memisahkan TNI dan Polri. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Yang ketiga, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Yang keempat, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek Hari Nasional. Yang kelima, mencabut larangan terhadap PKI serta Marxisme-Leninisme. Yang keenam, menerapkan otonomi daerah. Yang ketujuh, melawan tekanan IMF. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih ekonomi dan sosial pada masa pemerintahan Gus Dur. Di dalam pemerintahan Gus Dur pernah menaikkan ekonomi yang mana pertumbuhannya itu dari minus 3% hingga menjadi 4,9%, yang mana ini kenaikannya sangat tinggi karena naiknya itu 5,2% pada tahun 2000. Lalu beliau juga pernah menurunkan angka ketimpangan sosial yang mana memiliki rasio gini dari 0,37 menjadi 0,30, yang mana ini merupakan suatu yang bagus ya di masa Gus Dur. Lalu dia juga pernah mensejahterakan para PNS yang mana menaikkan gaji mereka itu 3 kali lipat. Lalu dia juga pernah meredam konflik sosial di Aceh dan Papua tanpa sedikit pun kekerasan. Lalu ada juga beliau itu pernah membubarkan fungsi dari ABRI yang lalu mengembalikan para tentara itu ke barak mereka masing-masing. Beliau juga pernah mencoba dan berjuang untuk menjadikan Imlek itu menjadi hari raya nasional dari agama Konghucu. Jadi itu saja dari saya. KBK kurikulum berbasis kompetensi menekankan kompetensi individu dan kelompok, berorientasi pada hasil belajar dengan guru sebagai fasilitator dan siswa aktif mencari informasi. Dan yang kedua, KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan mirip KBK tetapi menekankan desentralisasi, pemerintah menetapkan standar kompetensi, sementara guru mengembangkan silabus. Yang ketiga, kurikulum 2013 fokus pada kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan melalui observasi, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Pemerintah memberikan peluang besar untuk menyusun kebijakan pendidikan baru yang bersifat perbaikan dan perubahan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang desentralisasi pendidikan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Sesuai rencana reformasi, kurikulum ditinjau setiap 5 tahun, menghasilkan beberapa perubahan, yaitu yang pertama ada KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang ketiga ada kurikulum 2013 atau yang bisa disebut sebagai K13. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum